Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa alam semesta. Semoga rahmat dan kemuliaan tercurahkan kepada Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarga dan sahabatnya semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Alhamdulillah, saat ini saya masih diberi kesehatan dan dapat memberikan tausiah khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk keluarga saya dan juga untuk sahabat kita yang tercinta. Banyak sekarang pengurus masjid yang membiarkan imam yang tajwidnya tidak benar. Dalam kitab Fikih wa Adiyatul Islamiyah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan 14 syarat sah menjadi imam. Yang menjadi imam itu bukan umurnya yang paling tua, bro. Bukan siapa yang paling tua, bro. Yang menjadi imam itu bukan siapa yang sudah menikah, bro. Siapa yang sudah punya cucu, siapa yang sudah punya anak, bukan, bro. Banyak ini, apalagi di Pekanbaru ini khususnya. La ilaha illallah. Asal yang maju jadi imam pasti orang tua. Bacanya ijazah la ilaha illallah. Makanya Pak, Bu, kalau punya anak coba disuruh belajar agama, bawa ke pondok pesantren, diajarkan tahsin Quran yang betul. Kalau ada orang buka pengajian tahsin Al-Quran, dimasukkan ke sana. Jangan diketawakan tahsin apa itu tahsin. Tahsin itu ya tajwid, bro. Bukan asal-asalan, bro. Jadi bagaimana apa yang dikatakan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fikih wa Adiyatul Islamiyah, 14 syarat sah menjadi imam. 14 syarat sah menjadi imam. Yang pertama, ulil amri. Siapa itu ulil amri? Pemimpin. Siapa pemimpinnya? Pak Bupatinya. Siapa itu pemimpinnya? Pak Camatnya. Siapa itu pemimpinnya? Lurahnya. Siapa itu pemimpinnya? RW-nya. Siapa itu pemimpinnya? RT-nya. Apabila RW RT-nya bacaan tajwidnya tidak fasih, jadi kenapa harus yang fasih, Pak Ustadz? Bacaan Al-Qur'annya, bacaan Al-Fatihahnya ya harus yang fasih. Al-imam junnah, imam adalah penanggung jawab. Awas, hati-hati, bukan bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada matahari lah aku menyembah. Awas, hati-hati, bro, itu ada tasydid, bro. Yang betul itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah lah aku menyembah. Ihdinasai, bukan ihdinasi. Ihdinasi apa ini? Itu huruf so, sai, bukan si. La ilaha illallah. Makanya yang jadi imam itu harus tajwidnya bagus, yang fasihnya bagus, bukan suaranya yang merdu. Bukan pula yang sudah menikah. Nikah sudah 3 kali, tajwid pun tak bisa. Menikah itu nomor 14, bro. Syarat nomor 14, bro. Al-Quran salah baca, hilang tajwidnya. Al-Quran salah baca, hilang hurufnya, hilang tasydidnya, maka berubahlah maknanya. Awas, hati-hati, hati-hati. Dan bagaimana kriterianya imam rotib ini, imam tetap ini? Wa aqrahu, orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Wa aqrahu, orang yang paling mengerti tentang Al-Qur'an. Jika hafalannya sama, bagaimana? Orang yang paling mengerti tentang Al-Qur'an. Jika sama-sama mengerti tentang Al-Quran, bagaimana? Orang yang paling mengerti sunnah. Jika sama-sama mengerti sunnah, bagaimana? Orang yang mengerti fikih sholat.
Jika sama-sama mengerti fikih sholat, bagaimana orang yang paling tua? Jika sama-sama tua, bagaimana orang yang paling dulu masuk Islam? Jika sama-sama masuk Islam, bagaimana? Dan orang yang paling harum, orang yang paling bagus pakaiannya. Ada 14 bro syarat sah menjadi imam itu. Bukan siapa yang paling tua. La ilaha illallah. Ini kadang talah. Apalagi pengurus masjid ini, astagfirullahalazim, membiarkan seperti itu saja. Ingat, rukun sholat itu surah Al-Fatihah. Dan orang yang menjadi imam itu harus faham rukun sholat. Salah satunya surah Al-Fatihahnya harus fasih. Jika tidak fasih surah Al-Fatihahnya, tajwidnya tidak benar, maka tak usah jadi imam. Meskipun dia paling tua, oh dia orang paling tua, oh dia RT, tidak, bukan berarti dia RT harus jadi imam. Tidak, dalam agama tidak seperti itu konsepnya. Tahsinkan anak kita, tahsinkan keponakan kita, tahsinkan cucu kita, belajar agama di pondok pesantren yang betul. Kumpulkan Pak RW-nya, kumpulkan Pak RT-nya, kumpulkan jemaah masjid. Maka musyawarahkan, gantilah imamnya. Tunjuk imam yang betul-betul. Bukan siapa yang paling tua yang ditunjuk jadi imam bro. Lalu bagaimana Ustadz kalau kita sudah mengajukan imamnya untuk digantikan, tapi pengurus masjidnya tidak menanggapi, dan imamnya pun keras kepala, dia maunya dia aja jadi imam. La ilaha illallah. Kalau orang seperti itu, carilah masjid lain. Kenapa? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, apabila ada seorang imam yang mengimami makmumnya tajwidnya fasih, imamnya tajwidnya belepotan, maka sholat makmum ini tadi tidak sah. Tidak sah, sholat makmumnya tidak sah. Nah, maka carilah masjid lain. Dan apalagi di dalam mazhab, di khususnya mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya apabila seorang imam membaca Al-Fatihahnya tanpa membaca bismillah, sementara dalam mazhab Syafi'i itu bismillah itu termasuk ayat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Maka carilah imam lain. Ini khusus mazhab Syafi'i. Awas, hati-hati. Banyak nih orang sekarang sholat tapi tidak paham rukun sholat, sholat tapi tidak mau tahu tentang rukun sholat. La ilaha illallah. Anda siapa? Saya tanya, Anda siapa? Rasulullah saja begitu taat kepada Allah, orangnya sudah dijamin surga. Lah, Anda siapa? Anda sahabat keluarga Rasulullah? Tidak. Sahabat Rasulullah tidak, tabi'in tidak, ulama tidak, ustadz tidak. Anda siapa? Tidak mau tahu pula. Dan apabila ini tidak imam aja ya, makmum pun juga ini ya. Dan apabila Al-Fatihahnya, tajwid Al-Fatihahnya tidak fasih, maka sholatnya bisa dikatakan tidak sah. Nah, kenapa? Karena Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Rukun itu wajib, tidak bisa ditawar. Wajib diperbaiki betul-betul itu. Huruf tebalnya, huruf tipisnya, wajib itu diperbaiki betul-betul. Maka apabila sholatnya tidak sah, puasanya juga tidak sah. Lah, kenapa gitu? Sholat itu tiangnya hancur, tiang hancur semuanya. Hancur tiang, hancur atapnya, hancur dindingnya. Sholat tidak sah, puasa tidak sah, sedekahnya pun tak diterima, tidak sahlah semuanya. Zakatnya pun tidak diterima. Meskipun antum sedekah 1 miliar, nggak ada gunanya. Tak ada gunanya jika rukun tidak dipenuhi tadi itu. Dan wudhunya juga diperhatikan. Wudhu itu wajib diperhatikan. Jika wudhunya tidak sempurna, maka sholatnya pun tidak sah. Dia berawal dari wudhu dulu, berawal dari niat sholat karena Allah. Dan wudhunya juga diperhatikan. Jika wudhu tidak sempurna, maka sholatnya tidak akan pernah sah sampai kapanpun.
Dan diperhatikan selah-selah jari tangan, selah jari tangan kanan, selah jari tangan kiri, selah jari kaki kanan, selah jari kaki kiri. Apabila ada yang tidak terkena air, maka wudhunya tidak sempurna. Dan juga diperhatikan kalau kencing, ya, kalau kencing buang air kecil kencing di WC itu jangan tegak, nanti terpelanting-pelanting dia air kencing itu. Kalau sudah terpelanting ke celana, mau 100 kali pun antum wudhu tidak sah wudhunya itu, dan sholat antum pun tidak sah karena berawal dari wudhu yang tidak sah, wudhu tidak sempurna. Maka kencing itu yang betul, jangan tegak. Kalau bisa usahakan nyucinya yang betul-betul, jangan sampai ada netes. 1 tetes saja air kencing itu menetes, itu tidak sah itu sholat. Dan untuk pembahasan lebih lengkapnya sudah kita bahas di video sebelum ini di channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.